Tak ada masa untuk tak menjadi sebuah kenangan, menjadi sebuah sejarah yang menyatukan ciri khas daerah tersebut. Masa demi masa cepat berlalu, tapi tak akan menghilang akar dari ciri khas. Seperti sebuah makam yang sudah menjadi kepercayaan sebuah leluhur, yang kita akan mengupas salah satu sejarah tentang jejak sejarah Ki Gede Sebayu yang berlokasi di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, yang didampingi oleh juru kunci bernama Nur Amin. Simbah Ageng Sedayu atau Sedayu itu putra dari Bapak Raden atau Sunan Onje. Sunan Onje makamnya ada di Purbalingga. Siapa Sunan Onje? Sunan Onje keturunan dari Mbah Batara. Siapa Mbah Batara? Mbah Batara adalah keturunan dari Kerajaan Mataram. Jadi semasa kecilnya yang langsung yaitu bujuknya yaitu Mbah Batara, diberi ilmu atau dipelajari dalam kehidupan keagamaan dan pendidikan. Itu selalu diberikan ke pemerintahan dan pertanian dan banyak ilmu kanuragan. Jadi Simbah tidak lepas dari keturunan dari itu namanya Sunan Onje. Itu setelah dewasa menginjak usia 35 sampai 40, beliau selalu jadi panglima Januari itu bertentang atau wilayah itu saya dipinjam di sini. Dia baca dia dari itu selalu jadi panglima, selalu sukses. Nah, Simbah Ki Ageng Sedayu atau Sedayu punya istri namanya Raden Ayu Satada. Itu nama aslinya. Nama bangsawan jadi Raden Ayu Budi Mas. Mbah Ki Ageng Sedayu nama aslinya Raden Ayu Santika. Setelah beliau selalu jadi panglima perang, ternyata setelah dipikir perang itu bukan saudara. Simbah itu sama-sama orang Indonesia, sama-sama Muslim, sampai berperang, sampai bertumpahan darah. Hanya semua berpikir panjang, berpikir luas. Saya harus pergi dari sini, saya tidak mau perang lagi, saya itu mau mengembangkan tentang keagamaan dan pendidikan. Itu Simbah selalu mengedepankan pendidikan dan beragama. Yang semboyannya ada prinsipnya gini: berpikir, berzikir, insya Allah akan berhasil. Artinya saya itu mau melakukan sesuatu harus dipikir dulu, kira-kira tidak ada masalah, tidak berbahaya atau itu. Nah, berzikir artinya mendekatkan diri sama Allah, insya Allah. Nah, Simbah petualangan dari Ponorogo. Kerajaan Mataram juga duduknya di Ponorogo, Jawa Timur. Dulu belum ada kendaraan, hanya Simbah itu berpetualangan jalan kaki sampai ke Tegal kota, yaitu Tegal Panggung. Siapa yang nyambut di situ? Sayyidur Rahman, Syekh Sayyidur Rahman. Nah, bila bangsawan ya jenenge Panggung. Panggung itu nama desa. Apa tujuan utama? Yaitu berdakwah tentang agama Islam, tentang dakwah agama Islam. Itu belajar di mata perkampungan, dua pedesaan, sebelumnya padepokan. Setelah orang itu sedikit demi sedikit bisa memahami tentang agama Islam, akhirnya Simbah itu berpikir
saya kepengen sekali mensejahterakan masyarakat, yaitu sandang pangan. Yang pertama, ben wong Tegal aja pada kelaparan atau kemudian saya dipelajari tentang pertanian. Semua di zamannya itu yang bisa menanam padi yang bagus, menanam bawang yang bagus, menanam puding yang bagus, itu aplikasi juga. Dan datang ke sini sehingga membawa pasukannya atau santrinya, jumlahnya 40 orang, masing-masing punya kelebihan dan punya kemampuan. Ini bergerak di masa demo kedua itu ya, itu macam-macam lah. Itu dari santrinya Simba. Setelah orang itu pada sedikit sedikit pada mana sama Islam Sunda itu kayak sekali secara masyarakat, yaitu belajar tani. Orang itu dipelajari tani dan sambil membuat perkampungan, rumah-rumah demi sedikit gitu ya. Akhirnya orang itu memahami tentang pertanian sehingga sambil membangun lumbung. Lumbung itu kalau bahasa dulu untuk penyimpanan hasil pertanian. Contohnya umumnya dapat 2 kintal, yang 1 kintal disimpan di situ biar nggak sampai kelaparan. Setelah Simbah itu berdakwah sambil bertani, hanya si masyarakat membutuhkan irigasi kan? Irigasi itu untuk pengairan. Dulu pembagian air untuk Kabupaten Tegal itu di sini. Di bawah itu salurannya jumlah banjir itu ada 4, untuk Karung, Sawi, Waru, untuk Balamoa dan sebagainya. Nah, akhirnya Simbah itu datang ke sini ke Danawari, Dana Bawah, Wari itu banyu, tempat pembagian banyu. Artinya Simbah setelah sampai di sini jalan dulu ke makamnya bapaknya itu di Purbalingga. Di sana ziarah, setelah ziarah pulang lagi ke sini. Setelah sini merenung, Simbah akhirnya semedi atau nyepi cari petunjuk di desa Sorapi. Sing saya tidak di Selapi. Nek riyen jenenge Sorapi. Hanya dapat petunjuk tepat sekali bendungan itu ditempatkan di Danawari. Begitu akhirnya Simbah membentuk, padahal zamannya Simbah itu belum ada toko material, belum ada besi, belum ada semen, tapi Simbah bangun bendungan dari sini sampai ke ujung sana kan ada 500 meter lebih. Itu dibangun 1 malam, padahal bentuk ininya bendungannya itu gede banget. Besi-besinya yang buat pintu air, kalau banjir, kalau angin ini jangan nanya. Itu besinya gede-gede, berat zaman itu belum ada besi di sini. Tapi dari mana nggak tahu sih Mbak. Itu dibangun 1 malam. Insinyurnya siapa? Den Sungit, Ketua Raden. Itu yang memprakarsai adalah si Mbak. Dibangun 1 malam, yang kerja itu tidak membawa peralatan, disuruh tidur. Mbak Mas no kerja, kamu tidur di sini, no kerja tidur di sini. Itu tahu-tahu pagi-pagi sudah jadi. Nah, upah untuk yang kerja yang tidur itu 1 tempat. Kalau yang tidurnya pula-pula dipaksa seperti apa ya, tempatnya sedikit kan makanya logam. Kalau yang dibuat pula sampai capek sampai keringetan itu mengambil upah itu dapatnya bahaya. Namanya bendungan Sungai Gung gitu.